Tolong ditunjukkan hasilnya. Iya Pak, bentar. Terus ke bawah. Apa sudah Ya, terlihat? sudah terlihat. Oh, iya. Coba ke bawah satu-satu dulu hasilnya Ini berapa? Pak. Oke, 54,25. Yang bawah sama kah seterusnya? Iya sama semua Pak. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana, sama atau ada yang berbeda? Sama Pak. Sama. Oke. Sama Pak. Sama, Pak. Ya, terima kasih Mbak Fenty. Oh iya, sama-sama Pak. Oke, baik, kita langsung lanjut ke materi ya. Kemarin kan selain mencari min terkaan juga mencari median. Kalau Mbak Fenty hasil mediannya berapa? Disebutkan saja. 52,875. Oke, sama ya berarti ya. Oke, sama yang seperti saya sampaikan kemarin. Dan mohon maaf ya, mungkin wajah saya lebih mendekat ke kamera karena saya nggak pakai kacamata, sehingga ya harus lebih dekat. Baik, kita sebelum masuk ke ukuran variabilitas, kita masuk ke pengkategorisasian dulu ya. Jadi mungkin ini juga sudah pernah kalian pelajari di SMA ya, kuartil, desil, persentil, dan juga di tingkat universitas seperti ini atau sampai S1 nanti kalau kalian skripsi juga diperlukan sampai pada pengkategorisasian. Jadi untuk pengkategorisasian atau membuat norma itu bisa menggunakan kuartil, desil, dan juga persentil. Ini hanya beberapa ya, tapi nanti kalau kita baca buku-buku yang lain misalnya konstruksi tes itu juga ada cara yang lain menggunakan min, itu juga bisa. Menggunakan min dan standar deviasi itu juga bisa. Yang nanti akan kita pelajari di statistika komputasi lah semester depan itu mungkin kita sudah menggunakan aplikasi atau menggunakan software SPSS. Ya, kita membahas nilai kuartil, desil, dan persentil. Jadi kuartil, desil, dan persentil ini berguna untuk membuat ukuran atau norma. Membuat ukuran atau norma sebagai panduan untuk mengkategorikan individu atau suara saya sudah masuk. Mengkategorikan individu atau kelompok. Jadi untuk kategorisasi tujuannya kuartil, desil, dan persentil ya. Misalnya nanti kalau kalian kerja sebagai HRD di suatu perusahaan atau pabrik itu kan misalnya merekrut karyawan, kalian ngetes terus merekrut karyawan itu kan tidak semua karyawan diterima. Jadi mungkin nanti ada karyawan yang diterima, dipertimbangkan dan ditolak. Kalau yang diterima itu misalnya skornya 0 sampai 100 misal. Oh, yang diterima itu ketika skornya itu 80 sampai 100 lah. Berarti yang mendapatkan apa itu yang kategorinya diterima ketika skornya, skor ujiannya misalnya, atau skor tesnya, baik tes wawancara, tes semuanya itu 80 sampai 100 misalnya. Itu kan pengkategorian. Kalau yang dipertimbangkan skornya itu antara 60 sampai 79 dan di bawah 60 berarti skor di bawah 60 adalah ditolak. Misalnya seperti itu kan pengkategorisasian. Misalnya lagi membuat kategori itu 5, yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Nah, itu tujuannya pengkategorisasian adalah untuk melihat, oh nanti si A ini kategorisasinya apa, kan gitu. Kalau misalnya tes intelijensi kan juga seperti itu. Munculnya selain angka, selain skor, itu kan juga kategorisasinya. Misalnya, oh 115 itu tinggi kan gitu ya, di atas rata-rata. Mungkin nanti yang 130 itu superior, 135 ke atas very superior, itu kan ada, itu kan kategorisasinya. Kalau sudah menyebutkan tinggi, sangat tinggi, rendah, sangat rendah, itu adalah pengkategorisasian. Juga gitu kalau misalnya kita nilai apa itu kalau mata kuliah A itu jika skor seorang mahasiswa mendapatkan A itu adalah 85 sampai 100. Ketika mendapatkan A minus itu skornya ya skor mahasiswa yang mendapatkan A minus ketika skornya itu antara 80 sampai 84. Yang mendapatkan B plus itu skornya 75 sampai 79 dan seterusnya. Itu adalah pengkategorisasian. Sama nanti juga IPK kalian kan di IPK akhir nanti kalau sudah lulus ya. Itu kan diklasifikasikan ada yang kategorinya sangat memuaskan, cukup memuaskan, itu kan juga ada yang kumlot mungkin lah. Itu jangan juga mengkategorisasian. Jadi ini salah satu
Pengkategorisasian itu bisa menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Kategori dapat dibuat oleh peneliti atau pengembang sesuai kebutuhan, bahkan sampai 10 atau sampai 100 kategori ya. Jadi kalau kuartil, kalau kita ingat itu kan menjadi 4 bagian atau 4 kategori. Ya, misalnya kalau kita punya bambu yang panjang, terus kita potong menjadi 4 bagian, berarti kan kita perlu melakukan pemotongan 3 kali kan. Kalau kita memotong 4 kali, maka menjadi 5 bagian. Karena kuartil itu menjadi 4 bagian atau 4 kategori, maka melakukan 3 kali pemotongan. Sehingga diperlukan K1, K2, K3, kan gitu ya. Kalau K1, K2, K3 berarti menjadi 4 bagian. Sehingga nggak ada kuartil 4 atau K4 itu kan nggak ada. Ya. Kalau misalnya mencari K4 berarti nanti menjadi 5 bagian. Jadi kuartil itu nanti ada K1, K2, dan K3. Kalau desil itu 10 ya, 10 bagian atau kategori, kalau persentil sampai 100. Kita masuk ke sini. Jadi kategori kalau kita mau menjadi 2 kategori saja, misalnya sangat tinggi dan tinggi, ya itu cukup menggunakan median yang seperti kalian kerjakan kemarin. Kalau tadi misalnya hasilnya 82, berapa, kalau kita bulatkan 83 misalnya ya, karena kan angkanya kemarin, angka di distribusi itu kan tidak ada yang koma. Jadi kita bulatkan misalnya 53, itu adalah median, berarti orang yang mendapatkan skor di atas 53 berarti dia masuk kategori tinggi. Kalau di bawah 53 berarti kategorinya cukup. Kan cuma 2 kategori kalau median, tinggi dan rendah, karena median kan membagi 50% angka di atas dan di bawahnya. Cuma 2 kategori kita bisa menggunakan median. Atau min juga bisa. Jadi yang di atas min itu tinggi, di bawah min itu rendah. Itu kalau 2 kategori. Kalau 4 kategori kita menggunakan kuartil. Kalau 10 kategori kita menggunakan desil, kalau sampai 100 kita bisa menggunakan persentil. Misalnya kita juga bisa menggunakan persentil untuk membuat 3 kategori, 7 kategori, 38 kategori, 17 kategori, dan lain sebagainya. Jadi kalau persentil itu ya bisa untuk mewakili desil, mewakili median, mewakili kuartil itu bisa. Kita masuk ke kuartil terlebih dahulu. Kalau kuartil tadi kan menjadi 4 bagian atau kategori, sehingga membutuhkan 3 titik. Ada K1, K2, dan K3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau K1, jadi ini rumusnya itu sama dengan mediannya. Oleh karena itu kemarin kan kalian menghitung median terlebih dahulu. Median itu kan untuk mencari kelas intervalnya di mana letaknya itu kan depannya setengah N ya. Setelah BB dalam kurung kan setengah N. Itu mencari letaknya median. Nah ini juga gitu. Kalau sini K1 1/4, 1/4. Kenapa 4? Ya, karena 4 kan membuat 4 bagian atau membuat 4 kategori. Kalau median kan 2 kategori, sehingga 1/2. Kan gitu. Kalau kuartil itu berarti 1/4 untuk K1. Karena 4-nya itu pembandingnya atau pembaginya itu adalah bagiannya atau kategorinya. Sehingga K1 nanti 1/4. Sehingga rumusnya cuma diganti aja. Kalau median setengah N, kalau K1 berarti 1/4 N. Gitu. Nah, kalau K2 itu kan sebenarnya 2/4. Tapi kalau disederhanakan kan 1/2 atau setengah itu sama dengan median. Jadi nanti K2 itu ya rumusnya sama dengan median dan hasilnya juga sama dengan median. Ya, itu K2. Kalau K3 berarti 3/4 N. Nah, ini kira-kira mungkin perumpamaannya ya. Kalau kita mau membagi 4 kategori atau 4 bagian seperti ini. Jadi ada K1, K2, dan K3. Kalau K1 itu adalah angka atau skor ya, atau indeks yang membagi 25% angka di bawahnya dan 75% angka di atasnya, itu kalau K1, sehingga 1/4 kan tadi. Nah kalau K2 yang membagi 50% angka di bawahnya dan 50% angka atau frekuensi di atasnya. Ini kan sama dengan median, jadi K2 itu sama dengan median, rumusnya sama. Kalau K3 kebalikannya dari K1, membagi 25% angka di atasnya dan 75% angka di bawahnya. Sehingga kalau kita membuat 4 kategori kan ini mungkin ya gampangnya ya digeser gini kan, ini kan K2, di atas itu K3, ada K2, terus ini adalah K1 kan. Ini kan menjadi 4 kategori, 1, 2, 3, 4. Nah ini nanti bisa kita buat kategori seperti tadi ya. Misalnya ini sangat rendah, tinggi, sangat tinggi kan gitu. Kalau misalnya kalian nanti bekerja di perusahaan kan bisa ini yang diterima tanpa pertimbangan, wah ini diterima dengan revisi misalnya, ini ditolak, itu dipertimbangkan, yang ini ditolak misalnya, itu kan juga bisa seperti itu, membuat pengkategorisasian itu ya. Jadi membuat 4 kategori ya seperti ini.
ada sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi. Sehingga nanti kita bisa membuat kategori. Kan kalau nilai minimal maksimal kan sudah tahu ya, minimal nilai paling rendah, maksimal nilai sangat tinggi. Sehingga nanti kita bisa membuat pengkategorian. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya sangat tinggi itu nanti skornya berapa sampai berapa. Sehingga kalau ada, oh dia mendapatkan skor 80, berarti kita langsung bisa lihat di normanya. Oh 80 itu misalnya di sini ya, misalnya ini adalah 70 sampai 90, berarti 80 kan ada di antara ini, oh berarti dia kategorinya tinggi, seperti itu. Ya, itu tujuannya adalah untuk melakukan kategorisasi. Jadi nanti di deskripsi juga seperti itu sampai pada sini ya, apa itu statistika deskriptifnya, karena kita sampai setengah semester ini memang masih membahas statistika deskriptif. Nanti insya Allah setelah tengah semester pertemuan 9 ke atas kita bahas masuk ke statistika inferensial. Tapi tidak sampai kita kalau skripsi nggak membuat seperti ini ya, nggak membuat penggambaran seperti ini, enggak. Ini hanya untuk memudahkan penggambaran kita saja, lebih memudahkan pemahaman kita saja. Oh seperti ini kan maksudnya. Nanti tapi kalau secara tulisan, kalau kita menulis itu seperti ini, menulis di skripsi ya. Sangat tinggi, tinggi, rendah, cukup itu kalau 4 bisa membuat 5 atau 3 kategori. Yang berikutnya, ini nanti juga yang akan kalian kerjakan ya latihannya. Nanti akan kita bahas juga. Ada sedikit bocoran karena ini latihan ya, bukan ujian. Oke, kita masuk ke kuartil 1. Jadi kuartil 1 tadi sudah dibahas membagi angka yang ada apa itu 25% frekuensi di bagian bawah dan 75% frekuensi di bagian atas. Sehingga rumusnya seperti itu ya. 1/4 N. Ini saja kan yang membedakan dengan median hanya 1/4 N ini saja. Kalau median kan setengah N. Ini saja. Yang lain sama. FKP adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median, di bawah kelas kuartil 1. Kalau FD adalah frekuensi di kelas kuartil 1. Nah, kita coba ini. Ini nanti yang kalian kerjakan, nanti juga saya share di WA walaupun sudah ada di si Pejar. Misalnya ini ya, kalau tadi kita lihat rumusnya kan 1/4 N. Kalau N-nya ini kan berarti totalnya 60 ya. 60 berarti 1/4 dikali 60 kan berarti 60 bagi 4, 15. Berarti kita mencari frekuensi kumulatif itu yang mengandung angka 15. Jadi ini nanti dari bawah sama seperti median kemarin kalian hitung frekuensi kumulatifnya. Berarti ini kan 10, 19, 29. Berarti ini 19 lah. Kalau tadi 15 berarti nanti kelas kuartil satunya ada di sini kan. Kelas kuartil satunya ada di sini. Nah, ini adalah kelas kuartil 1. Kalau FKB-nya berarti adalah 10 kan. Frekuensi kumulatif di bawah ini 10. FD-nya adalah 9. Lebar intervalnya 11, berarti tinggal dimasukkan rumus nanti ketemu kuartil satunya. Gitu ya, nanti kalian hitung. Itu minggu depan juga insya Allah kita cocokkan lagi. Seperti itu kuartil 1. Kalau kuartil 2 sama dengan median, ya rumusnya sama. Sebenarnya ini kan tadi ya 2/4 kalau sederhanakan kan setengah. Ini hasilnya juga sama dengan median sehingga di sini ada keterangan K2 itu sama dengan median yang membagi 50% frekuensi di atas dan 50% frekuensi di bawahnya. Soalnya seperti ini ya. Ini sama tadi seperti yang tadi nilai terendahnya 19, nilai maksimalnya 95. Nanti akan kita bahas membuat pengkategorisasiannya. Jadi kalau nanti kalian cari kelas median sama hasilnya tadi yang ditunjukkan siapa Mbak Fenty tadi hasilnya juga sama mediannya. Itu kalian cari nanti juga. Berikutnya kita ke K3. K3 itu membagi 75% angka di bawah dan 25% angka di atasnya. Berarti 3/4 N kan gitu. Yang lain sama mencari cara mencari FKB, FD-nya. Kalau kita masukkan di sini berarti kan 3/4 N ya. Kali 60 N-nya 60 berarti 45 kan. Kita mencari F frekuensi kumulatif yang mengandung 45. Jadi kalau kita coba hitung misalnya ini ya 10, 19, 29, 29, 37, 45. Berarti sini pas. Ya, ini nanti adalah K3, kelas K3 dari sini kan gitu. Ya, FD-nya adalah 8, FKB-nya adalah 37 ya. Yang lain silakan dicari, intervalnya kan sudah ada dimasukkan ketemu K3 nanti. Ya, kalau sudah ketemu kan berarti nilai minimal, nilai maksimal sudah ketemu. K1, K2, K3 nanti kalian hitung kan sudah ketemu semua lah. Baru kalau sudah mendapatkan itu semua, baru kita bisa membuat pengkategorisasian dari distribusi ini, dari distribusi yang ada di tabel ini. Seperti ini ya, berdasarkan nilai kuartil 1, 2, dan 3, buatlah suatu norma pengukuran atau pengkategorisasiannya. Nah, seperti ini. Nanti kalian buat seperti ini. Ya, ini saya bocorkan. Ya, ini kan tadi minimal K1, K2, K3, dan maksimal kita membuat pengkategorisasiannya.
atau ini secara vertikal ya, apa itu analogi atau penggambaran secara vertikal, perumpamaan secara vertikal. Kalau kalian mau membuat seperti ini juga sama saja, ini secara vertikal kan, sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi. Sama ini kan juga, ini kan 4 kategori, 1, 2, 3, 4. Ini kan juga sama. 1, 2, 3, 4 sama saja. Ya, ini sama. Nah, ini hasil saya nanti, penghitungan saya untuk K1, K2, K3 itu seperti ini. Kalau tadi kan nilai minimalnya 19, nilai maksimalnya 95 dari tabel tadi ya. Terus setelah saya hitung, hitungan saya minggu depan kita cocokkan lagi. Hitungan saya K1 35,616, K2-nya 52,875 sama tadi, seingat saya sama dengan yang ditunjukkan Mbak Fenty. Terus K3-nya 73,5 ya. Itu nantilah ini kategorisasinya kita buat seperti ini. Kalau kita lihat di tabel tadi, ataupun itu kan tabel itu kita susun dari pertemuan sebelumnya ya. Itu kan dari agresivitas kan variabelnya. Nah, karena kalau kita lihat dari distribusi apa dari raw data, data mentah itu tidak ada yang desimal, maka bisa kita bulatkan langsung. Nggak usah desimal, ini kan pengkategoriannya nggak ada desimal, sehingga ini kita bulatkan ya. 35,616 itu langsung jadi 36 ya. Ini 53, ini 74. Sehingga bisa kita kategorisikan kalau sangat rendah itu kan berarti 19 sampai 36, ini kan 36. Berarti nanti jika ada seorang individu ya atau seseorang siswa yang mendapatkan skornya 19 sampai 36 berarti sangat rendah kan agresivitasnya. Kan kita kemarin dapat datanya dari data agresivitas kalau mungkin masih ingat ya. Berarti kalau nanti misalnya skornya ini kan 74 ya. 74 misalnya berarti 74 ini misalnya 53 ya. 53 berarti setelah 53 kan ini berarti 54 sampai 74 itu apa itu kategorisasinya adalah tinggi. Berarti skor agresivitasnya tinggi dia. Itu ya. Nanti silakan kalian cocokkan. Kalian hitung. Itu tentang kuartil ya. Kalau mau itu secara vertikal ya, secara horizontal juga sama seperti tadi, hasilnya juga sama. 35,616, 52,875. Ini pun juga sama. Misalnya rendah itu 37 sampai 53. Di sini kan juga gitu. 37 sampai 53 ini rendah sama. Ya. Ini hanya perumpamaan saja. Tapi nanti kalian hitung. Itu ya tentang kuartil. Kita masuk ke desil. Kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian, kalau desil itu menjadi 10 bagian. Kalau tadi menjadi 4 bagian itu butuh 3 titik. Berarti kalau 10 bagian, 10 kategori kan berarti butuh 9 titik. Jadi ada di 1, di 2, di 3 sampai di 9 ya. Tidak ada di 10 ya. Rumusnya juga sama, yang membedakan ini saja. Ini ya. Kalau tadi kan pembaginya kuartil itu 4, kalau K1 berarti 1/4N, kalau kuartil 3 3/4. Nah, kalau di desil berarti kalau di 1 berarti 1/10. Kenapa 10? Karena 10 itu kan menjadi 10 bagian tadi kalau desil. Kalau di 2 berarti 2/10. Kalau di 7 berarti 7/10. Kalau sampai di 9 berarti 9/10. Ya. Itu. Jadi nanti kalian kegiatannya juga selain mencari kuartil, mencari di 1 sampai di 10 hitungannya di apa itu kalian hitung ya. Minggu depan juga kita cocokkan. Seperti ini datanya, nanti juga saya share di grup WA. Dan juga secara perkiraan, saya perkirakan seperti ini. Ini. Jadi letaknya nanti di 1 itu di interval ini. 19 sampai 29, di 2, di 3 itu letaknya masih di sini. Interval 30 sampai 40. Tuh. Itu kan mencarinya dari tadi. Kalau di 1 kan 1/10, 1/10 dikali 60 kan, 1/10N. 1/10 kali 60 kan berarti hasilnya 6. Berarti 6 kan masih di FK ini, FK 10 ini. Masuk di sini kan. Gitu. Ya, kalian hitung dan seterusnya. Kalian cari di 1 sampai di 10. Berikutnya kita masuk ke persentil. Kalau persentil itu yang membagi 100 kategori, sehingga kita membutuhkan 99 titik persentil. Itu ya. Jadi rumusnya ya pembaginya 100, berarti kalau P1 ya 1/100N, kalau P2 2/100N, kalau P88 ya 88/100N sampai P99 berarti ya 99/100N. Terus ada pertanyaan, apakah kami akan mengerjakan P1 sampai P100, Pak? Enggak usah seperti itu ya. Saya pribadi tidak mau terlalu membebani, karena saya juga tidak mau terlalu dibebani. Jadi enggak hanya mencari sebagian kecil saja. Ya enggak usah mencari P1 sampai P100. Kalau D10 tadi kan
apa ya, D10. Desil tadi kan mencari D1 sampai D9 karena ya masih 9 hitungan. Tapi kalau apa itu P1 sampai P99 masa 99 kali hitungan kan capek. Ya. Oke. Nah, ini tentang persentil. Buatlah 5 kategori dan garis batasnya dengan menggunakan persentil. Jadi kalau 5 kategori kan berarti kita menentukan 4 titik ya, atau 4 kali P, persentilnya 4. Jadi kalau 5 kategori kan kita butuh 4 apa itu 4 kali P ya, yaitu P20, P40, P60 dan P80. Itu yang kita hitung. Jadi kalian seperti ini menghitung atau mencari angka-angka pada P20, P40, P60 dan P80 ini. Jadi letaknya kurang lebih nanti di sini ya. P20 ada di kelas ini, P40 di sini, P80 ada di sini. Nanti kalian hitung P20 hasilnya berapa, P60 hasilnya berapa, P40, P80 hasilnya berapa. Sama nanti membuat kategori. Kalau kuartil tadi kan 4 kategori. Kalau di sini kan perintahnya sama membuat kategori cuma 5. Karena 5 kategori, maka kini ininya juga kita buat 5. Kalau yang kuartil tadi kan 4, sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Karena kita membuat kategori, berarti kategorinya kita tambah cukup atau sedang. Ya. Jadi ada, kalau kuartil tadi kan sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah 4. Kalau ini 5, sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, sangat rendah ada 5. Dan juga hitungan saya seperti ini. P20 itu hasilnya 31,942, P40 46, P60 61,125 dan juga P80 76,8. Ini kategorisasinya. Ya, jadi nanti misalnya ada seorang, misalnya Mbak Rafifah skornya itu adalah 75, berarti dia sangat tinggi kan 75 ada di 62 sampai 77 misalnya seperti itu ya. Ini kalian membuat sampai seperti ini nanti. Dan juga bisa dibulatkan karena kan skornya tidak ada yang desimal. Itu kalian buat seperti itu. Ini juga sama hasilnya. Sama ini hanya sekedar tebak-tebakan sebetulnya. Maksudnya juga untuk pemahaman antara median, kuartil, desil, dan persentil. Jadi ini kan ada P10, P20, P25. Jadi P10 itu sama dengan median kah? Apakah sama dengan kuartil berapa? Apa sama dengan desil berapa? Misalnya contohnya P50 ini yang paling banyak ya. P50 ini kan kalau dihitungan, di rumus itu kan 50/100 berarti ya. Berarti kan sebenarnya kalau disederhanakan kan 1/2 itu kan sama dengan median berarti. Jadi P50 itu sama dengan median. Terus sama dengan juga apakah 2 kan? Selain itu juga sama dengan D5. Ya, D5. Sama. Yang lain juga gitu kalian cari. Sama dengan D berapa atau sama dengan K berapa itu kalian cari. Itu sudah. Terus ini variabilitas untuk insya Allah minggu depan. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Iya. Untuk batas bawah itu yang kuartil, desil, persentil itu berarti beda-beda ya, Pak ya? Tergantung. Betul. Jadi ya betul, tergantung tempatnya. Kalau kuartil 1 tadi misalnya letaknya di interval, misal ya, ini saya nggak buka slide. Di antara 30 sampai 40 berarti batas bawahnya kan berarti 29,5 gitu Mbak ya. Jadi kita lihat kelasnya masing-masing. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain juga gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya Pak mau bertanya tentang kategori yang menggunakan persentil tadi Pak. Saya kurang paham yang bagian itu. Iya. Gimana? Kalau membuat 5 kategori tadi berarti gimana Pak itu Pak? Berarti membuatnya P5 saja atau bagaimana Pak Yuti? Ya, kalau membuat apa itu persentil itu kan membagi dari 100 kategori ya. Hingga ada P1, P2 sampai P99. Jadi kalau kita mau membuat 5 kategori itu ya kita kan butuh 4 titik berarti, yaitu P20, P40, P60 dan P80 itu kalau mau buat 5 kategori. Tapi sebenarnya Mbak Rafifah itu juga bisa kita membuat 5 kategori dari desil itu bisa. Jadi nanti kalau misalnya sampean hitung, itu misalnya sampean menghitung D2, D4, D6, dan D8. Ya, itu juga sama, itu kan juga bisa membuat 5 kategori kan dari desil tadi. Nah, nanti juga kemungkinan kalau sampean hitung,
Misalnya sama hitung ya, D2 itu sama dengan P20. Terus misalnya P40 itu sama dengan D4. Dan juga seterusnya sampai P80 itu sama dengan D8. Itu sama. Jadi membuat 5 kategori. 5 kategori itu kan butuh 4 titik ya. 4 titik. Begitu Mbak Radita. Ada yang mungkin kurang jelas lagi Kak? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Sudah cukup kan? Sudah mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Saya anggap mewakili ya Mbak Dita. Oke, terima kasih. Habis ini saya lanjutkan di grup A. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.